Bersyukur pada hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu tema yang masih terkait dengan Natal, tapi sekaligus juga menjadi refleksi kita atas tahun ini dan juga tahun yang akan datang. Mari kita akan membuka beberapa bagian firman Tuhan yang berkenaan dengan Maria. Kita akan melihat dari Lukas pasalnya yang kedua. Ya, Lukas pasalnya yang kedua. Yang pertama kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-19. Lukas pasal kedua ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Jikalau sudah menemukan, saya akan membacakan, kita boleh memperhatikannya bersama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal kedua ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Yang kedua, kita akan melihat ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-35. Lukas pasal kedua 33 hingga 35, ya ini perkataan Simeon. Ya, Lukas 2 ayat yang ke-33, demikianlah firman Tuhan. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Satu lagi di pasal kedua kita melihat ayat yang ke-48 hingga ayat yang ke-50. Ya, Lukas pasal kedua 48 sampai 50. Ya, demikianlah firman Tuhan. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Kita teruskan, 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Ya, mari kita sekali lagi akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan hingga pada minggu yang terakhir pada tahun ini. Biarlah ya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama-sama, Tuhan boleh menolong kami merefleksikan sejauh mana apa yang kami kerjakan pada tahun ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan khususnya juga bagaimanakah apa yang Tuhan kehendaki untuk kami ubah atau untuk kami lakukan pada tahun yang akan datang. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, nyatakanlah kiranya kebenaran-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kiranya pemberitaan firman Tuhan sebentar ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, jemaat kasih oleh Tuhan, selama beberapa waktu belakangan ini ya saya tergerak untuk mendorong jemaat untuk mulai mengingat ya cerita Natal ini ya itu keluarnya di Injil yang mana. Ya pastinya ya sebagai orang-orang Kristen tidak mungkin di antara kita itu tidak ada atau ada yang tidak akrab dengan kisah-kisah Natal. Ya mau gembala lah, mau orang Majus, mau Herodes begitu ya. Dan semua cerita-cerita yang lain. Setiap kita pastinya akrab, setiap tahun itu muncul dan muncul berkali-kali. Tetapi yang saya perhatikan ya, kita jarang ya untuk secara khusus itu mengenali cerita ini itu munculnya persisnya di Injil mana. Ya, jadi kita tahu cerita-cerita Natal, kita juga tahu itu di Injil. Ya mau di mana lagi ya kalau bukan di Injil ya. Tetapi ada nggak yang pernah secara khusus cerita ini tuh kira-kira Matius, Markus atau Lukas atau Yohanes nih munculnya nih. Ya cerita yang kedua ini kira-kira munculnya di mana ini? Ya jadi kalau yang malaikat datang kepada Yusuf itu Matius, Markus, Lukas atau Yohanes? Kisah Para Rasul. Gitu ya, jarang ya, begitu ya, jarang kita memperhatikan ya. Jadi kalau yang malaikat datang kepada Yusuf itu yang mana ya? Yang malaikat datang kepada Maria itu yang mana ya? Begitu ya. Kemudian juga cerita gembala itu yang mana ya? Cerita orang Majus itu muncul yang mana? Jarang. Pokoknya Injil.
Begitu ya. Nah saudara, ya sekali lagi tidak salah begitu ya. Pada waktu drama Natal seringkali itu digabungkan begitu saja begitu. Tetapi ya yang saya melihat ya pada waktu kita tidak memperhatikan keunikan dari masing-masing Injil ya, kita akan kehilangan kekayaan ya, kekayaan makna daripada Injil. Ya, sehingga saya masih ingat ya pada waktu saya studi S3 di Singapura, itu pertama kali sih saya ke Singapura gitu ya. Sehingga dari pihak TTC ditanya, mau dijemput atau tidak? Saya bilang ya boleh lah gitu ya, karena kan saya tidak tahu ya Singapura itu gimana ya. Sehingga pada waktu dijemput di dalam perjalanan ke kampus gitu, kemudian yang menjemput tanya, oh Bapak ngambil apa ini S3 gitu ya. Oh rencana mau mempelajari apa? Pada waktu saya mengatakan, oh saya mau mempelajari Injil. Hening sebentar gitu. Ya, kemudian dia mulai mengatakan, kok enggak mau wahyu ya? Gitu ya. Ya make sense ya. Injil aja kok mesti sampai S3 gitu. Anak sekolah minggu kan juga tahu gitu ya. Cerita-cerita di dalam Injil gitu. Saudara, ini keindahan dan keluar biasaan daripada firman Tuhan. Ya anak sekolah minggu tahu Injil. Ya tetapi firman Tuhan itu semakin kita pelajari ya, semakin banyak hal yang kita itu ternyata belum temukan di dalamnya. Ya sehingga saudara, ada yang tahu enggak? Injil Matius dibuka dengan apa? Silsilah. Setelah silsilah itu cerita apa? Cerita apa? Ya, malaikat datang kepada Yusuf yang mau menceraikan Maria. Ya, setelah itu cerita apa? Cerita orang Majus. Begitu ya. Setelah itu cerita apa? Setelah itu cerita bagaimana Yusuf membawa keluarganya itu ke Mesir. Ya setelah itu cerita apa? Setelah itu cerita mengenai pembunuhan anak-anak di Yerusalem. Setelah itu cerita apa? Setelah itu Yusuf membawa keluarganya kembali ke Yudea, tetapi karena takut dengan Arkelaus, mereka akhirnya tinggal di Galilea. Ya sehingga saudara, semua cerita tadi hanya muncul di dalam Injil Matius. Saudara tidak bisa temukan di dalam Injil-Injil yang lain. Dan yang menarik ya pada waktu saudara memperhatikan, ternyata itu bukan kebetulan. Ya kenapa kok dari cerita ini, dari cerita ini ke cerita ini, bukan cuma sekedar sebagai sebuah bunga rampai ya. Tetapi kalau saudara memperhatikan ya, beda sekali ya. Tema di dalam Injil Matius dengan Injil Lukas. Di dalam Injil Matius kalau saudara perhatikan ya, semua tema tadi diikat oleh suasana apa? Diikat oleh suasana ketegangan. Betul ya, Yusuf tegang ya mendengar istri saya atau tunangan saya ya sebelum nikah itu hamil. Begitu ya, demikian juga seluruh Yerusalem terkejut bersama-sama Herodes pada waktu orang Majus mengatakan kami melihat bintangnya, anak dilahirkan ini. Ya demikian juga saya percaya begitu ya, ada ketegangan ketika malaikat mengatakan kepada orang Majus, kamu ambil jalan yang lain. Ya lewat mimpi Tuhan mengatakan, kamu ambil lewat jalan yang lain. Apalagi Yusuf ya, malam ini juga bawa anakmu. Dan pastinya puncaknya ya bagaimana tidak tegang ketika anak-anak di bawah umur 2 tahun itu dimatikan. Dan bahkan setelah itu belum selesai. Yusuf ketika mau pulang begitu ya, itu pun waduh penggantinya Arkelaus ini. Bagaimana? Bolehkah kami itu ke Galilea saja? Nah ini jarang kita temukan, jarang kita sadari. Begitu ya, sehingga berita Natal di dalam Injil Matius itu sebetulnya tensionnya itu tinggi sekali itu. Itu kalau difilmkan ya, itu film yang penuh dengan ketegangan. Sehingga sebetulnya hari ini suasana di dalam gereja pada waktu kita merayakan Natal begitu ya, itu merupakan suasana Injil Lukas sebetulnya. Ya kan di dalam Injil Lukas kita menemukan persis terbalik ya. Ya semua sukacita kan. Zakaria sukacita, ya Elisabeth bersukacita, Maria bersukacita, bayi Yohanes bersukacita. Ya pada waktu Maria datang ke rumah ibunya, Simeon bersukacita, Hana bersukacita, gembala bersukacita. Sehingga jangan cari cerita gembala dalam Injil Matius. Ya gembala itu adanya di dalam Injil Lukas. Begitu berbeda ya. Kenapa? Gitu ya. Kenapa kok bisa ada perbedaan yang sedemikian rupa? Karena masing-masing Injil mau menekankan tema yang berbeda meskipun saling terkait dan dua-dua mesti dipelihara dengan sejalan sebetulnya. Matius mau menekankan Yesus itu adalah raja. Ya itu kenapa kan dia keturunan Abraham, dia keturunan Daud. Begitu ya, raja. Orang Majus itu mengatakan apa? Kami melihat kelahiran seorang raja. Ya sehingga Injil Matius menekankan Yesus sebagai raja dan kenapa tegang?
Ya karena dunia ini penuh dengan orang-orang yang sebetulnya bukan raja, tapi yang merasa dirinya raja, sehingga pada waktu raja yang sejati itu datang, ya mereka merasa terancam dan mereka merasa perlu untuk mengambil tindakan. Yang di dalam Injil Matius itu diwakili dengan Herodes. Ya, sehingga Injil Matius itu menekankan aspek kingship, ya Yesus sebagai raja. Sebaliknya di dalam Lukas, kenapa begitu penuh dengan sukacita ya? Ya karena juru selamat. Begitu ya? Ya juru selamat itu datang. Ya damai mulia bagi Allah di surga, damai bagi manusia itu di bumi. Dia akan mendatangkan kabar baik bagi segala bangsa. Ya, sehingga karena Yesus adalah juru selamat, yaitu Lukas mau menunjukkan dia juru selamat bagi siapa? Ya bagi semuanya. Siapa yang bersuka cita? Itu semuanya, baik surga maupun bumi bersuka cita. Ya baik itu orang yang sudah lanjut usia, ya seperti Zakaria, seperti Simeon, sampai bayi. Begitu ya, sampai bayi Yohanes itu bersuka cita. Baik pria maupun wanita itu bersuka cita. Ya sehingga di sini sudah melihat ya, temanya itu berbeda dan sehingga bahkan menentukan juga ya, pemeran-pemerannya juga berbeda. Setelah pada waktu memperhatikan tadi saya mengatakan ya, cerita-cerita yang muncul dalam Injil Matius, kira-kira dalam Injil Matius itu lebih banyak lakinya atau perempuannya yang muncul tadi? Lebih banyak mana? Di dalam cerita-cerita Natal Injil Matius lebih banyak lakinya atau perempuannya yang muncul? Laki, betul ya? Ya orang Majus laki semua, Herodes laki semua, ya ahli Taurat yang diminta Herodes untuk mempelajari mencari tahu itu laki semua. Ada Maria sih ada begitu ya. Tapi ya dominannya laki semua itu. Begitu ya, laki semua. Ya wanitanya ya yang ibu-ibu yang menangis anaknya dibunuh gitu ya. Anak yang dibunuh juga yang laki gitu. Sehingga di dalam Injil Matius saudara melihat ya, kenapa banyak laki ya? Ya karena sekali lagi ya, temanya itu adalah kingship. Ya, temanya itu adalah raja. Ada ordo yang sudah melihat sejalan yang Tuhan tetapkan begitu ya. Sebagai pemimpin Tuhan menetapkan itu siapa? Sebagai pemimpin Tuhan menetapkan itu pria. Ya sehingga bagi saya luar biasa ya, pada waktu berbicara mengenai raja ya yang keluar itu adalah laki-laki meskipun tetap wanita tidak dikecualikan. Ya demikian pula pada waktu berbicara mengenai silsilah begitu ya. Ada 4 wanita ya. Tapi ya sisanya itu laki. Ini melahirkan ini melahirkan ini melahirkan ini, dan seterusnya. Begitu ya, sehingga pada waktu berbicara mengenai raja, ya mengenai ordo, Tuhan mempercayakan itu kepada para pria. Dan para pria itu mesti bertanggung jawab menjalankannya. Tapi apakah berarti, wah ini mungkin kalau orang feminis dengar, berarti ini kekristenan pilih kasih. Tidak. Karena pada waktu berbicara mengenai Yesus sebagai juru selamat, begitu ya, Yesus sebagai juru selamat. Saudara, nah sekarang kalau saya tanya, di dalam Lukas itu banyak muncul mana? Laki atau perempuan? Injil Lukas yang tadi saudara sudah sebagian saya mengatakan cerita-ceritanya ya, lebih banyak muncul laki atau perempuan? Lukas, laki atau perempuan? Hah? Perempuan gitu ya. Lukas kalau bisa dikatakan nyari seimbang ya. Betul ya? Ada Zakaria, ada Elisabet. Begitu ya, ada Maria, ada Gembala, ada Simeon, ada Hana. Ya sehingga di dalam Injil Lukas kita melihat sama, seimbang. Bahkan kalau mau dikatakan betul juga dalam pengertian wanita berperan sedikit lebih banyak di dalam Injil Lukas tuh. Ya pada waktu berbicara mengenai keselamatan. Satu kali ya saya diundang oleh salah satu gereja di Surabaya ya kebaktian Natal. Wah temanya saya lihat kok lain daripada yang lain ya. Temanya itu adalah menggosipkan Natal. Wah, gitu ya. Jarang keluar tema seperti ini ya. Sehingga saya tahu sih ya secara sederhana itu maksudnya adalah begitu ya. Kita mesti memberitakan Natal, tapi supaya keren gitu ya. Dibuat judulnya itu menggosipkan Natal. Ya sehingga meskipun saya tahu ya kira-kira arahnya itu kemana, saya tergelitik untuk mulai coba cari ya. Siapa yang di dalam Alkitab ya yang pertama kali itu menggosipkan mengenai Yesus? Ada yang mau coba jawab? Siapa di dalam Alkitab ya yang pertama kali itu menggosipkan mengenai Yesus? Ayo siapa? Ayo siapa?
Waktu saya tanya mereka nggak ada yang bisa jawab. Siapa tahu Jemaat Gary bisa jawab ya, gitu ya. Siapa yang pertama kali menggosipkan Yesus? Siapa? Hah? Gabriel. Oke, saya persempit. Siapakah manusia yang pertama kali menggosipkan Yesus? Siapa? Hah? Siapa? Siapa? Gembala ya mungkin, tapi enggak juga ya, karena dia kan ngomongnya sama keluarganya itu ya, sama keluarganya Yesus ya, masa memberitakan Yesus kepada keluarga sendiri yang sudah percaya gitu ya. Ya mungkin enggak sepenuhnya salah ya, tapi ada yang lebih kena ini ya. Siapa? Orang Majus enggak sih, mereka nanya kan gitu ya. Jadi kan mereka bertanya ya, bukan yang menggosipkan bagaimana, kan mereka nanya di mana ini kelahiran Tuhan Yesus ini. Ada yang tahu? Hah? Siapa? Hana. Gitu ya. Oke, bagus ya. Mari kita lihat ya. Masa sih Hana suka gosip gitu ya? Coba lihat ya, Lukas pasal kedua. Ya, sehingga saudara menemukan ya, oh ini Hana laki atau perempuan, di mana itu? Ya saudara kalau tidak tahu, buka aja Lukas gitu ya. Lukas pasal yang kedua, ya perhatikan ayat yang ke-36. Begitu ya, ini mengenai Hana. Ya, Hana, saya bacakan aja ya. Lukas 2:36. Lagi pula di situ ada Hana, ya seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya, dan sekarang ia janda. Berumur 84 tahun, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ya, sehingga mestinya ini memenuhi segala syarat ya untuk disebut sebagai orang yang menggosipkan ya, membicara kepada semua orang, kamu sudah tahu apa enggak? Kamu sudah tahu apa enggak, begitu ya. Dan dikatakan kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ya, sehingga saudara, saya tidak tahu bagaimana ketika saudara menyadari hal ini ya. Pada waktu saya merenungkan akan hal ini, saya melihat betul-betul ya. Hari ini kan orang mengatakan apa nih kekristenan begitu ya, terlalu kepriaan, chauvinis ini, kurang pemerataan. Loh, yang mana dulu? Begitu ya, yang mana dulu? Di sini yang menarik adalah pada waktu berbicara mengenai Yesus sebagai juru selamat, tidak ada pembedaan. Ya, ordo itu memang ada, tapi bukan berarti kemudian Yesus hanya untuk sekelompok atau satu jenis manusia saja, tidak. Ya, pria bagaimana berbagian, wanita berbagian. Dan bagi saya yang indah ya, bukan cuma wanita berbagian sekedar untuk menerima kabar baiknya, atau sekedar untuk nangisnya ketika anaknya dibunuh begitu ya. Tidak ya, benar-benar wanita itu berbagian. Ya, benar-benar wanita itu berbagian. Kita melihat bagaimana Hana itu justru menjadi orang pertama ya, yang memberitakan Yesus itu kemana-mana, bahkan pada waktu Yesus itu masih bayi. Ya, sehingga 30 tahun sebelum Yohanes Pembaptis itu mengatakan ini orang itu. Ya, inilah anak domba Allah ya. 30 tahun sebelumnya begitu ya. Lama loh 30 tahun itu ya. 30 tahun sebelumnya seorang bernama Hana, janda itu ya. Itu yang memberitakan Yesus kepada banyak orang. Ya, sehingga di dalam Injil Lukas kita melihat pria berbagian, kita melihat wanita berbagian, dan bahkan kita melihat wanita-wanita dipakai oleh Tuhan. Dan bahkan selain Hana tentunya begitu ya, Maria ibu Yesus adalah salah seorang yang dipakai dengan sedemikian luar biasa, dan bukan hanya sekedar untuk mengandung. Begitu ya, bukan hanya sekedar sebagai vessel ya, karena ya bayi Yesus perlu tempat. Jadi wanita itu tugasnya apa? Ya ngasih tempat lah. Begitu ya. Ya, Maria itu jelas ya, dia dipanggil untuk boleh mengandung bayi Tuhan Yesus selama 9 bulan. Tapi ada yang tahu lagi enggak ya? Apa peran Maria yang sangat penting? Yang kedua, selain daripada dia menjadi ibu daripada Tuhan Yesus. Ada yang tahu enggak? Ya, apa peran Maria yang terpenting kedua? Ya, setelah dia kemudian menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Udah kan cerita Natal ini ya, cerita terkenal ya. Apa peran Maria yang kedua? Ya, selain daripada dia menjadi ibu Tuhan Yesus.
Oke, ya kalau itu peran Maria ketiga, gitu ya, peran Maria yang ketiga ya, ya selain daripada mendampingi Yusuf gitu ya, apa? Ada yang tahu? Hah? Nah saudara itu tadi ya, karena kita jarang membedakan, pokoknya cerita Natal itu. Ya nanti saudara kalau mau meneliti apa yang saya katakan, saudara pulang, saudara boleh lihat ya. Cerita-cerita Natal yang muncul di dalam Injil Lukas. Ya mulai malaikat datang kepada Zakaria lah, begitu ya. Malaikat datang kepada Maria, sampai Simeon, Hana, sampai Yesus 12 tahun di Bethlehem, begitu ya. Saudara lihat ya, ada enggak ya satu cerita saja yang Lukas itu tidak dapatkan dari Maria? Ada enggak? Gitu ya. Misal beda ya. Misalnya ya kalau cerita mengenai orang Majus pada waktu orang Majus datang ke Yerusalem, ya itu Matius mesti tanya siapa? Bukan Maria. Ya, tapi kalau sudah melihat dalam Injil Lukas ya, Lukas mengatakan bagaimana dia meneliti, bagaimana dia menyelidiki. Ya, sehingga 2 pasal pertama dari Injil Lukas sebetulnya siapa yang menjadi saksi mata. Lukas tahu dari mana ada domba, ada gembala domba. Lukas tahu dari mana itu ada Zakaria. Lukas tahu dari mana bayi yang Yohanes itu bersukacita pada waktu Maria datang. Saudara, setiap cerita ya dari Lukas 2 pasal pertama Injil Lukas itu bisa ditarik ke Maria. Begitu ya. Sebaliknya, kalau sisanya Lukas bisa tanya Petrus, ya sisanya Kisah Para Rasul, Lukas bisa tanya Paulus, gitu ya. Lukas bisa tanya kepada orang-orang yang lain. Lukas bisa tanya kepada Filipus, sida-sida Ethiopia. Tetapi 2 pasal pertama dari Injil Lukas, ya saksi mata yang Lukas miliki itu the one and only, itu adalah ya Maria. Mau tanya siapa? Yusuf sudah pasti itu tidak ada. Begitu ya, dia mau tanya siapa mengenai bagaimana dulu Yesus, bagaimana lahirnya di kandang, sehingga saudara tahu dari mana ya Yesus lahir di kandang dan seterusnya. Saudara, saksi matanya itu adalah Maria, satu-satunya yang bisa memberikan kepada Lukas segala informasi yang dia perlukan, ya sehingga oleh pimpinan Tuhan kemudian menuliskannya dan menjadikan firman Tuhan bagi setiap kita yang kita renungkan sampai kepada saat ini. Tuhan percayakan itu kepada siapa? Seorang wanita. Ya sehingga heran ya. Ya bukan cuma ketika Yesus bangkit dari antara orang mati ya. Siapa saksi-saksi yang paling pertama? Wanita. Begitu ya. Tapi juga ketika Yesus lahir, siapa saksi yang terpentingnya? Wanita. Bahkan setelah Yesus jadi bayi, siapa yang pertama kali menyaksikan? Itu adalah wanita. Sehingga heran ya, pada waktu saya membandingkan dengan hari ini, orang mengatakan emansipasi Alkitab itu apa? Yang mana ya yang sebetulnya ya, yang lebih mengangkat harkat wanita itu sebetulnya yang mana? Ya saya tidak tahu ya, semoga tidak berlaku di sini ya. Tapi kadang-kadang saya renungkan, hari ini katanya emansipasi. Tapi betulkah ya wanita hari ini setelah emansipasi itu lebih mandiri daripada zamannya mama saya? Ya semoga saya salah ya, tapi dari apa yang saya lihat ya, kok rasanya enggak gitu ya. Ya mungkin ada lah ya, sebagian minoritas begitu ya, yang benar-benar wanita ketika dikasih kesempatan, wah bisa berprestasi sedemikian rupa. Tapi betul loh, secara umum ya, begitu ya, kalau dibandingkan dengan zaman orang tua saya, zaman kakek nenek saya, saudara akan sulit untuk argue wanita zaman sekarang lebih mandiri loh. Orang zaman dulu anaknya berapa? Hah? Gitu ya. Orang dalam zaman dulu anaknya berapa? Ya, orang zaman sekarang anaknya berapa? Loh Pak, jangan salah Pak, orang zaman dulu lebih banyak anak, kami juga ada lebihnya. Apa? Lebih banyak pembantunya gitu ya. Jadi orang zaman dulu anaknya berapa, pembantunya berapa? Ya, zaman sekarang anaknya berapa, pembantunya berapa? Ya, sekarang saya pikir ini katanya emansipasi begitu ya. Katanya emansipasi. Sehingga kadang-kadang ada ya keluarga yang kemudian konseling kepada saya, istri-istri gitu ya. Beberapa istri mengatakan, saya sudah nggak tahan sama suami saya Pak. Kasar, meskipun mungkin nggak sampai main tangan ya, tapi kasar.
saya ingin kembali dulu merenungkan gitu ya di rumah orang tua saya, menurut Pak Hendri bagaimana gitu. Ya sehingga sebetulnya setelah menikah sih tidak terlalu dianjurkan sedikit-sedikit papa, sedikit-sedikit mama ya. Tapi kadang-kadang saya lihat ya situasinya mungkin ada baiknya lah kalau masing-masing itu boleh merenungkan secara terpisah untuk nantinya ketemu lagi begitu ya. Sehingga pada waktu saya melihat keadaannya sang istri ini sudah mulai tertekan sekali, suaminya kok nggak perhatian, kasar dan seterusnya. Oke lah kalau memang misalnya dia mau sebentar meninggalkan, tapi kemudian saya tanya ya, tapi kalau misalnya ya kamu oke lah kamu meninggalkan suamimu untuk sementara waktu, bukan bercerai loh ya, meninggalkan untuk sementara waktu, tapi kemudian kalau suamimu itu misalnya ya jadi nggak tambah baik, ya jadi tambah tidak baik, kemudian tidak mensupport kamu, ya kamu secara ekonomi bisa mandiri nggak? Saudara mau tahu kira-kira kalau setelah saya ngomong begini itu hasilnya apa? Sejauh ini ya, meskipun saya benar nggak ada maksud apa-apa ketika mengatakan hal itu, cuman membantu dia melihat mengantisipasi begitu kan. Tapi ya sejauh ini ya setelah saya ngomong itu heran ya, kok langsung berubah ya. Yaudah kalau gitu kita merenung bersama-sama aja Pak, begitu ya. Nggak jadi nggak jadi meninggalkan suaminya gitu. Kok heran ya, kok lain begitu. Ya sehingga hari ini dunia mengatakan emansipasinya seperti apa? Ya betulkah itu mengatakan emansipasi? Ya sementara Alkitab yang mengatakan kenapa ini kalau pemimpin kok mesti pria? Apakah berarti wanita kemudian menjadi tidak ada tempatnya? Ternyata tidak. Ya sehingga siapa yang pertama kali memberitakan mengenai Kristus setelah dia bangkit? Wanita. Siapa yang menyaksikan sehingga kita tahu Yesus lahirnya di kandang? Ya wanita. Ya siapa yang pertama kali menggosipkan mengenai Yesus? Ya wanita. Dan yang luar biasa ya, bukan wanita-wanita yang luar biasa. Nah itu yang luar biasa itu. Jika tadi saya mengatakan ya, sekarang emansipasi ya, ada 1-2 orang begitu ya, yang memang langsung flourish, 1-2 orang wanita, ya seperti Margaret Thatcher misalnya, atau ya tokoh-tokoh yang lain begitu ya, yang kita tahu 1-2 orang, bisa. Tapi ya sisanya kok malah enggak. Tapi yang luar biasa di dalam Alkitab ya, yang Tuhan pakai itu bukan hanya wanita, tapi bukan wanita yang luar biasa. Bukan. Tahu dari mana Pak Hendri ya? Kalau Maria itu bukan seperti misalnya Margaret Thatcher atau yang lain. Ya karena Alkitab beberapa kali mengatakan apa tadi? Ya ketika gembala menceritakan kepada, coba kita lihat sama-sama kembali ya. Lihat kembali ya Lukas pasal kedua. Ya ketika gembala menceritakan kepada orang tuanya, ya kepada orang tua Yesus dikatakan apa? Pasal kedua ayat yang ke-18, ya Lukas pasal kedua ayat yang ke-18 dikatakan apa di sana? Ya semua orang yang mendengarnya, berarti termasuk Yusuf, termasuk Maria, begitu ya. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Permisi tanya ya, heran dengan gagal paham itu sama atau beda? Hah? Ya saudara hampir sekandung gitu ya. Begitu ya, sehingga gak ngerti loh Maria, ini ngomong apa ini gembala-gembala ini. Demikian juga ini kelihatannya kok malah agak merupakan trademark dari Maria ya. Perhatikan tadi yang sudah kita baca ya, 39, ayat yang ke-39. Ya ketika Simeon menubuatkan mengenai Kristus. Ya, ayat 33 kembali dikatakan apa? Dan bapaknya serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Gagal paham lagi. Ngomong apa ini Simeon? Begitu ya, dia ngomong apa nih ayat yang ke-29, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ya ayat yang ke-33 dikatakan, ini ngomong apa sih? Jika gak dari pertama loh ya, Maria itu tahu, wah Yesus ini akan menjadi seperti apa, anakku akan menjadi seperti apa. Ya sehingga meskipun kelahirannya itu ajaib, begitu ya, tidak dari awal Maria itu sadar begitu ya, wah siapakah yang sedang kukandung itu. Ya sehingga tidak heran kemudian ketika Yesus umur 12 tahun dan Yesus ketinggalan di bait suci dan kemudian Maria dan Yusuf menegur, mengapa engkau menyusahkan kami? Dan Yesus menjawab ya di ayat yang ke-49, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ya saudara, kalau Maria apa adanya dia ngomong, gak ngerti loh nak. Ya asli kami tidak ngerti, kamu tuh ngomong apa sih? Ya karena Alkitab mengatakan kan di ayat yang ke-50 ya, mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka.
Ya sehingga Maria dengar gembala ngomong apa, dia nggak ngerti. Ya Maria dengar Simeon ngomong apa, dia juga nggak ngerti. Ya Maria dengar anaknya umur 12 tahun, ya Yesus umur 12 tahun ngomong apa, Maria juga nggak ngerti. Sehingga saudara semakin nggak ngerti kan. Ya kita semakin nggak ngerti ya. Kok bisa ya orang dipakai orang seperti ini, sesederhana ini, begitu ya, bukan seorang wanita dengan IQ yang very special, begitu ya. Bagaimana orang seperti ini ya bisa dipakai oleh Tuhan dengan sepenting ini yang tanpanya kita hanya tahu ya kalau nggak ada Maria ya mungkin suasana Natal hari ini akan cenderung tegang daripada ceria itu. Amin ya. Ya karena yang kita punya kan hanya dari Matius kan. Ya sehingga tidak ada ini, warnanya lain ya, warnanya mungkin hitam gitu ya. Ya karena kan orang-orang mati, anak-anak mati ya. Natal suasananya akan sangat berbeda dengan hari ini kalau tidak ada Maria. Yang kembali pertanyaannya, kok bisa ya si A ngomong tidak ngerti, si B ngomong tidak ngerti, anaknya ngomong tidak ngerti. Gitu ya. Terus bagaimana ya bisa dipakai Tuhan sedemikian penting. Nah, itu tema yang yang saya harap kita boleh bersama-sama tanyakan dan kita boleh rindu ya ada pada kita ya. Ya karena kita percaya Yesus sebagai juru selamat, dia tidak membeda-bedakan, dia bisa memakai yang tua, dia bisa memakai yang muda. Ya, dia bisa memakai yang pria, dia bisa memakai itu wanita. Yesus sebagai juru selamat itu adalah bagi setiap orang. Dan bukan cuma bagi setiap orang hanya sekedar kita menerima, tapi benar-benar boleh berbagian. Tapi kenapa ya ada orang Kristen itu yang sedemikian berbagian? Ya, tapi kenapa juga ada sebagian yang lain yang tidak? Saudara, bukan karena, wah iya Pak ya sebagian mungkin seperti pendeta Stephen Tong. Saya nggak tahu saudara ya, saya berkali-kali memang berpikir ya, mamanya Pak Tong tuh kasih anak-anaknya susu tuh merek apa ya? Begitu ya, anaknya seperti itu gitu. Sehingga kita mungkin bisa mengatakan, ya karena seperti Pak Tong Pak, itu kenapa Tuhan bisa pakai. Saya kan bukan, ya Maria juga mestinya bukan sih. Begitu ya. Ya tidak memenuhi kualifikasi itu kan, betul ya. Tapi kenapa Tuhan kok bisa memakai dia dengan sedemikian rupa? Karena Maria mempunyai suatu kualitas. Ini yang kita perlu renungkan ya. Tahun ini kita menjalani tahun ini dengan kualitas ini atau tidak. Tahun depan kita mau berubah atau tidak. Kualitas itu apa? Nah itu yang menjadi judul kita pada hari ini. Maria mempunyai kualitas. Ketika dia tidak mengerti. Begitu ya. Dia menyimpan itu di dalam hatinya. Ini yang sangat penting sekali. Ya, Alkitab jelas mengatakan Maria tidak mengerti. Ini Alkitab jelas mengatakan yang menarik ya. Semua heran. Berarti termasuk Yusuf juga heran. Tetapi ya hanya dicatat ya. Maria yang menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Hanya Maria yang dicatat. Demikian juga ya orang tuanya tidak ngerti. Anak ini ngomong apa ini? Tidakkah kamu tahu kalau aku harus di rumah bapakku? Ya kan bapakmu kan aku gitu ya. Kenapa kamu di bait suci ya? Mereka tidak ngerti. Tapi sekali lagi ya, secara khusus ya Lukas mencatat siapa yang menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Ayat yang ke-51, ibunya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Ya sehingga saudara ya bukan berarti Yusuf bukan papa yang baik. Di dalam Injil Matius kita melihat Yusuf sebagai teladan ya. Pergilah, dia pergi itu. Begitu ya, teladan ketaatan itu Yusuf. Tapi Maria mempunyai suatu kualitas yang sangat unik. Ya, Maria mempunyai suatu kualitas yang sangat penting. Bukan dia lebih pintar dari Yusuf, bukan dia lebih jenius, bukan dia lebih kuat pastinya begitu ya. Tetapi dia menyimpan apa yang tidak mengerti itu di dalam hatinya. Saudara yang penting. Ya apa itu artinya ya? Menyimpan di dalam hatinya. Yang pertama itu berarti dia ingat. Begitu ya. Dia ingat ya apa yang dia itu dengarkan meskipun dia tidak mengerti. Ya, sehingga di dalam sidang sinode kemarin ya Pak Tong menekankan satu hal. Misalnya yang ikut sidang sinode masih ingat ya. Apa bedanya budaya Ibrani dengan budaya Yunani? Ya budaya Yunani itu melihat, itu mengamati. Begitu ya. Tapi budaya Ibrani itu adalah mendengar. Ya, mendengar itu budaya Ibrani. Dan mendengar itu sesuatu hal yang sangat penting khususnya pada waktu kita berbicara mengenai hal rohani karena hal rohani itu berasal dari pewahyuan.
Ya, sehingga Maria mempunyai satu kualitas yang sangat penting di sini. Dia tidak ngerti ini ngomong apa, tapi yang membedakan adalah dia tidak cuma menyimpannya di dalam catatan ya, beda ya. Menyimpan dalam hati dengan menyimpan di dalam catatan itu tidak sama. Ya, apa bedanya? Ya, saya senang sih lihat jemaat mencatat ya, meskipun kadang-kadang saya bertanya, dibaca lagi atau tidak? Gitu ya, diingat atau tidak? Tapi ketika Alkitab mengatakan menyimpan dalam hati ya, Maria hampir pasti buta huruf sih pada waktu itu ya. Tidak mungkin juga dia mencatat ya. Tapi meskipun dia tidak bisa mencatat, ya apalagi iPad juga dia tidak punya begitu ya. Dia punya hati. Ya, sehingga dia menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Alkitab, di dalam Alkitab ya, hati tidak sekedar ini ya. Hati itu berkenaan dengan akal budi. Ya, dalam Alkitab hati itu berkenaan dengan akal budi. Sehingga Maria mengingat, dan satu kata yang saya sangat suka di dalam Lukas pasal kedua di awal tadi ya, dia merenungkannya. Begitu ya, Maria menyimpan di dalam hatinya dan merenungkannya. Yang berarti tadi saya mengatakan yang pertama dia mengingat, tapi juga berarti yang kedua dia tidak langsung bereaksi. Saudara, ini yang sangat mengherankan saya ya. Begitu ya, ini yang sangat mengherankan saya, khususnya, ya saya percaya saudara tidak akan tersinggung kalau saya mengatakan, khususnya kalau dia wanita, begitu. Begitu ya, saya identik dengan dengar sesuatu langsung itu seringkali wanita kan, amin? Enggak ya, gitu ya. Dengar sesuatu langsung wah gitu, kenapa ya, wanita? Ya, sehingga menjelang pemilu kan biasanya ada barisan emak-emak. Gitu ya. Itu maksudnya apa barisan emak-emak itu ya? Sebetulnya pokoknya yang gerak ke sana ke sini gitu. Sehingga kelihatannya memang ya, semakin saya merenungkan ya, salah satu sebetulnya itu dorongan kalau gereja mau maju ya, itu kaum wanitanya sih. Ya karena ya politik sekarang juga tahu ya, mesti membentuk barisan emak-emak gitu. Kenapa ya? Mobile sekali gitu ya. Cepat sekali gitu. Tapi saudara hati-hati ya, cepat ya bisa jadi diperalat begitu kan? Tapi yang sangat mengherankan saya pada waktu kembali dalam Alkitab ya. Alkitab juga mengatakan sih, siapa yang bersaksi gitu ya, Yesus bangkit, wanita. Siapa yang menyaksikan bayi Yesus, wanita. Tapi di dalam Alkitab ini yang mengherankan saya ya. Wanita bukan berarti kemudian hanya bisa diperalat. Begitu ya. Ya ternyata Maria itu mempunyai suatu kualitas ketika dia mendengar sesuatu, baik itu kabar yang baik. Gitu kan, wah anak ini malaikat datang, wah dia nggak langsung, wah ini anak luar biasa, anak wah haleluya saya dapat anak khusus begitu ya, tidak loh, dia simpan di dalam hati. Termasuk juga ya ketika dia mendengar kabar buruk, pedang akan menembus jiwamu, dia juga nggak langsung panik, apa-apaan, kamu ngomong apa ini, tidak loh. Demikian juga ketika anaknya dalam satu pengertian sepertinya ngomong apa sama orang tua gitu ya. Dia nggak langsung tersinggung, dia nggak langsung marah, tapi dia juga tidak membiarkan begitu ya. Dia menyimpannya di dalam hatinya. Ya saudara, kita perlu merenungkan hari ini ya. Sejauh mana ya kita kembali kepada Alkitab atau kita tanpa sadar dibentuk oleh apa yang dunia ini sebetulnya sodorkan kepada kita. Betul ya? Karena dunia mengatakan kalau kamu wanita nggak usah banyak mikir. Kamu dengar sesuatu, kalau kamu senang ya langsung sikat. Kamu dengar sesuatu, kamu tidak senang ya langsung kamu juga say no. Begitu ya, karena kamu wanita. Ya nggak diciptakan untuk merenungkan baik-baik. Tapi Alkitab mengatakan enggak kok. Sehingga yang betul yang mana ini? Begitu ya, yang betul yang mana? Betulkah kalau wanita itu begitu dengar sesuatu, kalau saya senang saya bela mati-matian? Ya dengar sesuatu kalau saya nggak srek, saya anti itu mati-matian. Ataukah baik pria maupun wanita ya dipikir dulu. Begitu ya, direnungkan dulu. Kebijakan ini sebetulnya mau dampaknya apa ya? Dampak lebih besarnya apa ya? Kemudian kesulitannya apa? Masalahnya apa yang mesti itu diselesaikan? Dipikirkan dulu. Jangan langsung kemudian kita dengar apa, kita bereaksi apa, suka langsung kita dukung, tidak suka langsung kita celas, pokoknya tidak. Ya, dijelaskan apapun, dijelaskan A dia ke B, dijelaskan B dia ke C, dijelaskan C dia ke D, dijelaskan D dia pindah ke A lagi begitu ya. Sehingga ini bagaimana ini? Sehingga Alkitab mengatakan ini satu hal yang Maria lakukan yang kita harus renungkan ya. Dan saya percaya pria wanita dalam hal ini itu sama. Begitu ya, kita harus merenungkan baik-baik, setahun ini saya punya sifat ini enggak?
Ya, setahun ini saya menjalani kehidupan baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, begitu ya. Ketika saya mendengar suatu hal yang baru, yang saya tidak mengerti, begitu ya. Apakah saya kemudian langsung bereaksi, ataukah saya menyimpannya di dalam hati? Dan saya percaya sekali lagi ya, ini bukan hanya untuk wanita, tetapi juga untuk pria. Ya, sehingga meskipun ya khususnya di dalam gereja ya, kadang-kadang saya memperhatikan ya, pria mungkin memang tidak cenderung langsung impulsif sih. Ya, tapi bukan berarti kemudian kalau gitu sudah aman Pak. Ya kami kan pria, gitu ya, tidak cenderung impulsif, kan wanita itu yang cenderung impulsif, sehingga kami tidak perlu merenungkan dalam hati. Tidak juga loh. Ya sehingga heran juga ya, selain Tuhan itu adil ya, dosa itu kok ya juga bisa adil begitu ya. Ya, jadi kena wanita juga bisa kena pria, meskipun mungkin bentuknya berbeda begitu ya. Kalau wanita impulsif ya, kalau pria itu apa? Ya, saya masih ingat yang Pak Cip dulu beberapa kali mengatakan, kadang-kadang bisa loh pria itu, mungkin kita tidak impulsif sih, tapi mekanis. Ya gitu, begitu ya. Jadi tidak impulsif sih, dengar apa, nggak langsung kemudian gerak begitu ya. Tapi ya gitu. Itu namanya mekanis. Sehingga banyak orang kadang-kadang ngomong ketemu sama saya di dalam gereja-gereja di luar GRI ya. Dia kemudian nanya, kenapa ya gereja tidak maju-maju, gereja tidak maju-maju. Saya cuma tanya pertanyaan sederhana loh kepada mereka begitu ya. Saya cuma tanya satu, kenapa Pak ya gereja kami kok tidak maju-maju. Saya tanya sederhana, gini aja sih Pak, kira-kira menurut Bapak ya, program Bapak tahun depan atau tahun ini dibandingkan dengan program gereja Bapak 20 tahun yang lalu, atau bahkan 30-40 tahun yang lalu, itu sama atau beda? Begitu ya, tahun ini retreat, ya tahun lalu ya retreat, 10 tahun lalu ya retreat, ya terus tahun ini apa begitu ya, ya 20 tahun lalu ya apa, 30 tahun lalu ya apa. Sehingga pertanyaan saya ya, kalau program Bapak selama sekian puluh tahun itu yang membawa kondisi gereja Bapak ke saat ini, terus tahun ini engkau mengadakan program yang sama gitu ya, terus mau berubah, itu gimana caranya? Betul ya, Einstein mengatakan apa? Ada yang tahu Einstein? Ya, keep doing the same thing. Ya, expect different result, itu artinya adalah gitu ya. Ada yang mau membantu saya mengatakan jawabannya gitu? Ya, keep doing the same thing ya, terus melakukan hal yang sama ya, expect hal yang berbeda. Itu insanity loh menurut Einstein. Ya, itu kegilaan. Sekarang saya mengatakan kepada beberapa pengurus begitu ya. Kita tembok Yeriko tuh ya, kalau kamu sudah putar 70 kali belum runtuh, ya mesti kamu renungkan mungkin Tuhan mau pakai cara yang lain. Gitu ya, mungkin Tuhan mau pakai cara seperti ketika menjatuhkan Ai. Enggak loh, gereja itu setianya setia ya, tapi ya enggak tahu ya Pak, ada sifat merenungkan dalam hati atau tidak ya. Ibaratnya itu tembok Yeriko sudah diputar 70 kali itu enggak runtuh, ya diputar terus dengan iman gitu. Ya 700 kali enggak runtuh, ya diputari lagi terus, ya enggak runtuh. Ya padahal ini setia loh. Salahnya di mana ya? Sudah setia kan? Ya gitu ya, diputar 70 kali tidak runtuh, diputeri lagi loh. Program satu nggak jalan, disimpan dulu, ya nanti 2 tahun lagi dikeluarkan lagi, nggak jalan lagi, disimpan lagi, dikeluarkan lagi tahun depan, begitu ya. Salahnya di mana? Salahnya tidak mempunyai kualitas seperti Maria. Ya, sehingga menyimpan di dalam hati, itu berarti yang pertama, dia ingat. Yang kedua, dia tidak langsung bereaksi, begitu ya. Dan yang ketiga, dia mencari tahu lebih dalam. Ya, dia mencari tahu lebih dalam. Coba kita buka satu bagian lagi ya mengenai Maria ya. Satu bagian yang sangat terkenal, tapi sejauh mana saudara sudah merenungkannya. Coba kita lihat Lukas pasal yang kedua. Ya, Lukas pasalnya yang kedua dikatakan apa di ayat yang Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Ya, perhatikan ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Ya, Lukas pasal pertama 28 hingga 29. Ya, firman Tuhan mengatakan apa? Ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ya, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, saudara, ketika mendengar saya membacakan kedua ayat ini saja, ayat yang sangat sederhana ya, yang saudara sudah mungkin nggak tahu berapa kali dengar begitu ya. Apa? Ada nggak hal yang membuat saudara terheran-heran? Ya, terheran-heran dan bertanya-tanya. Ada nggak?
Ya, sekali lagi ya, saya bacakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ada yang mengejutkan? Atau ya ini kan sekolah minggu juga sudah kita dengar, Pak. Apa yang mengejutkan? Apa uniknya? Di mana uniknya? Coba ya, bandingkan satu ayat lagi. Ingat tadi ya, yang saya baca harap saudara ingat dengan teliti ya. Jangan cuman, oh ya saya tahu malaikat datang kepada Maria, begitu ya. Sekarang coba lihat ya, Lukas pasal yang pertama kembali. Ya, perhatikan ayatnya yang ayat yang ke-11 hingga 12. Ini sekarang Zakaria. Ya, malaikat datang kepada Zakaria, Lukas pertama 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Gitu ya. Apa persamaan dari kedua ayat ini? Persamaan pertama, sama-sama ada malaikatnya. Ya, persamaan kedua, sama-sama apa? Sama-sama terkejut. Ya, perbedaannya adalah ada perbedaan. Apa perbedaannya? Yang pertama dikatakan Zakaria takut, Maria tidak dikatakan takut. Oh, berarti Maria ini tipe pemberani gitu ya. Bukan itu gitu ya. Apalagi yang lebih mengherankan lagi, yang buat saya terheran ya. Perhatikan di sana ya. Zakaria terkejut karena apa? Coba dilihat Lukas 1 ayat yang ke-21. Ya, supaya saudara tidak hanya mendengar kemudian langsung lupa gitu ya. Zakaria terkejut karena ia berapa tadi? Lukas 1 ayat yang ke-12. Melihat hal itu ia terkejut. Maria terkejut karena apa? Maria terkejut apa? Mendengar akan hal itu. Ya, Maria terkejut mendengar akan hal itu. Dan kalau boleh saya mengatakan ya, yang umum terjadi ya harusnya Zakaria ya. Kalau hari ini ada malaikat di sebelah saya, saudara kira-kira masih memperhatikan yang saya katakan atau sudah semua perhatian akan beralih begitu? Ya malaikat, kapan lagi lihat malaikat begitu ya? Tapi yang bagi saya luar biasa ya, Maria terkejut. Itu bukan melihat malaikatnya. Ya, Maria terkejut itu mendengarkan perkataan dari malaikat itu. Dan yang buat saya lebih heran lagi, Maria bukan hanya sekedar terkejut, tapi juga dia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Wah, dalam hal ini kita orang reform agak dikuatkan ya. Karena ini Maria ini reform banget ya, apa-apa nanya gitu. Ya, padahal malaikat cuma mengatakan apa ya? Malaikat kan cuma mengatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kalau saya mengatakan, Tuhan menyertai saudara, respon saudara adalah, haleluya, amin gitu kan. Tuhan memberkati engkau, amin gitu kan. Ya sudah kan, kecuali malaikat mengatakan, dengarlah hai Maria, perhatikanlah, kota di mana engkau tinggal ini tidak lama lagi akan dijungkir balikan oleh Tuhan. Wah, mungkin kita baru memperhatikan ya, ini ngomong apa ini. Tapi enggak loh. Ya, malaikat itu cuma mengatakan, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sudah. Begitu ya, sehingga saya percaya kalau kita mendengar kalimat itu, ya langsung mau, jangan-jangan juga reform ke karismatik sama, haleluya, amin gitu ya. Ya Tuhan berkati, amin, Tuhan menyertai engkau, haleluya gitu. Heran, Maria enggak loh. Gitu ya, enggak. Ya dia bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Ini reform banget ya. Apa-apa ditanya apa artinya begitu ya. Tapi di sini kita bisa belajar dari Maria ya. Jadi bukan cuma sekedar hal yang saya tidak ngerti, saya simpan di dalam hati. Bahkan hal yang sepertinya sederhana, saya harus tanya, iya ini sederhana sih. Tapi saya beneran sudah ngerti atau tidak? Yang saya harap kita sama-sama lihat pada kesempatan hari ini ya. Oh ini cerita Natal sih. Ya kamu yakin sudah ngerti semuanya nih meskipun ini cerita Natal. Begitu ya. Firman Tuhan itu adalah firman Tuhan.
Bukan cuman kalau wah ini wahyu gitu ya. Saya enggak ngerti ini kalau wahyu apa itu 66, apa itu binatang keluar dari bumi, apa binatang keluar dari laut. Baru saya mendengar. Tapi ya kalau Maria, domba, itu sejak sekolah minggu juga saya dengar. Begitu ya. Nah, itu akhirnya yang membuat kita tidak bisa belajar banyak dari firman Tuhan. Sehingga Maria pada waktu mendengar hal yang sangat simple, karena sebetulnya ini make sense. Harusnya ini make sense. Kenapa make sense? Sederhana ya. Kalau Tuhan menyuruh malaikat datang kepada saya, dan kemudian malaikat itu mengatakan, hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau. Pastinya ya, kalau malaikat itu jauh-jauh dari surga ke sini, tidak mungkin cuma kasih salam. Amin ya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin Tuhan lihat di surga terlalu banyak malaikat ini. Ini ada satu kok agak eng-eng bodaulo. Ya kamu ke dunia deh, kamu ngomong sama Maria gitu ya. Ngomong apa Tuhan? Ya sudah sekedar kasih salam. Ya tidak mungkin. Ya kalau sampai ada malaikat datang kepada saya, ya bukan cuma sekedar memberikan tontonan. Yang hari ini banyak orang Kristen pingin kan. Wah penampakan ini, penampakan itu tanpa nanya. Kalau malaikat menampakkan diri emang untuk apa itu? Ya sekedar supaya gereja ramai, maka malaikat menampakkan diri gitu ya. Supaya seru, hidup kita ada keceriaan sedikit, tidak terlalu boring, maka malaikat menampakkan diri. Ya tidak. Ya kalau sampai malaikat menampakkan diri kepada saya, dan dia mengatakan kalimat itu, hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau. Dia Maria harus tanya dalam hatinya, maksudnya apa ini? Berkat apa ini? Penyertaan apa ini? Dan saudara, puji Tuhan ya, malaikat itu mengerti isi hati Maria dan dia menjawab. Dan ketika dia menjawab, Maria heran betul ya. Ternyata yang kita rasa kita sudah mengerti, kita belum mengerti. Pada waktu saudara mendengar kata Tuhan memberkati engkau. Ya, oh saya yakin engkau akan diberkati oleh Tuhan. Yang saudara pikirkan itu kata apa? Saudara, kepala saudara langsung akan berpikir apa? Apa yang pertama kali muncul dalam benak saudara ketika saya mengatakan Tuhan memberkati engkau gitu? Apa ya? Ya, mungkin sebagian mobil baru, mungkin sebagian rumah baru, mungkin sebagian pekerjaan gaji naik, mungkin sebagian nilai sekolah lulus. Tapi perhatikan gak ya? Semua itu mempunyai kesamaan yang berbeda dengan berkat yang malaikat itu katakan kepada Maria. Coba lihat ya, Lukas pasal yang pertama kembali tadi, lihat sebentar aja ya. Lukas pasal yang pertama, ya malaikat memberitahukan kepada Maria berkatnya itu apa yang Tuhan sediakan bagi dia. Ya malaikat itu mengatakan di ayat yang ke-31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung satu, dan engkau akan melahirkan dua, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus tiga. Ini semua sama ini. Mengandung, melahirkan, menamai. Ini semuanya sama, yang berbeda dengan berkat yang tadi saudara pikirkan. Ya mobil lah, rumah lah, liburan lah, begitu ya, atau apalah nilai lah, gaji lah dan seterusnya. Apa persamaan dari semua yang kita harapkan dan apa yang membedakan dengan apa yang malaikat katakan kepada Maria? Jelas ya, yang kita harapkan itu semuanya adalah kata benda. Ya, yang kita harapkan, yang sudah harapkan, ya kalau saya minta kepada saudara, saudara kalau Tuhan datang kepada saudara dan memberikan kepada saudara satu kesempatan tahun depan, saudara mau berkat apa? Begitu ya, saudara punya satu keinginan. Ya pada waktu ulang tahun, tiup lilin, ada satu keinginan. Apa yang saudara pikirkan? Beritahu saya salah atau tidak ya. Pasti benda. Ya, enggak tahu benda itu apa ya. Pokoknya pasti benda. Gitu ya, pacar lah, suami lah, atau apalah. Begitu ya, tapi itu kan benda itu. Tapi ketika Maria itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan dia bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Malaikat mengatakan, engkau akan mengandung. Dan engkau akan melahirkan. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Ini tiga kata apa? Tiga ini adalah kata kerja. Bukan kata benda. Ya, sehingga berkat Tuhan itu apa? Yang di sini kita melihat ya. Ternyata pada waktu Yesus Juru Selamat itu hadir. Bukan cuma sekedar keselamatan bagi segala bangsa. Tapi setelah itu kita menjadi pion-pion begitu ya. Yang boleh mati duluan, expendables begitu ya. Tidak. Tapi ternyata Yesus ketika dia datang ya sebagai juru selamat atas segala umat manusia. Bukan cuma keselamatan diberikan kepada pria dan kepada wanita. Tapi juga arti hidup, makna hidup.
Begitu ya, signifikansi hidup itu juga diberikan kepada pria dan juga diberikan kepada wanita. Ya, kepada semua orang berbagian di dalam pelayanan bersama-sama. Karena manusia tidak bisa dilepaskan dari apa yang dia kerjakan. Begitu Allah menciptakan manusia, kalimat pertama itu adalah perintah. Begitu ya, apa kalimat pertama yang didengar oleh manusia? Perintah. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan kuasailah itu. Itu kalimat pertama yang didengar oleh manusia pada waktu dia dijadikan oleh Tuhan. Bukannya, aduh bagaimana keadaanmu? Hari ini kan orang suka gereja yang seperti itu ya. Puk puk puk, situasimu baik-baik atau tidak? Coba lihat sekelilingmu ada apa? Tidak loh. Manusia begitu dia jadi, kalimat pertama yang dia dengar itu adalah pergilah, bertambah banyaklah, beranak cuculah, penuhilah bumi dan kuasailah itu. Ya, sehingga manusia yang nganggur itu signifikansinya kurang. Begitu ya. Manusia tidak melakukan apa-apa, hanya happy-happy, itu apa gitu. Begitu ya. Dan manusia kalau perhatikan ya, manusia kalau hanya happy-happy, dia akan cari-cari kerjaan. Karena memang tidak bisa dipisahkan. Ya bersyukur kalau dia dapat kerjaan yang baik. Tapi kalau dia cari-cari kerjaan yang tidak baik, celaka. Ya, sehingga saudara bukan membebani ya. Kalau saudara jangan berpikir, wah saya diselamatkan kemudian kok dikasih kerjaan. Loh ya, justru karena kamu dikembalikan kepada kemanusiaanmu yang sesungguhnya. Gitu ya, karena manusia tidak diciptakan untuk meaningless. Ya, manusia tidak diciptakan untuk menjadi pengangguran, termasuk juga tidak diciptakan untuk menjadi pengangguran rohani. Sehingga pada waktu Yesus sebagai juru selamat, ya dia memberitakan berita keselamatan datang kepada pria, datang kepada wanita. Ya demikian juga pria dan wanita dilibatkan bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sehingga mari sebelum kita mengakhiri tahun ini di hari yang terakhir ini, bolehkah kita baik-baik merenungkan di dalam hati kita, ya cerita-cerita Injil yang sudah sangat kita kenal, hari ini bertanya kepada kita, sudahkah ya kita berbagian di dalam pekerjaan Tuhan? Begitu ya, sudahkah kita berbagian di dalam pelayanan Tuhan? Dan kalau belum, kenapa? Ya kenapa? Ya betulkah sekedar karena kita kurang ini atau kurang itu? Tapi jangan-jangan mungkinkah karena kita kurang menyimpan di dalam hati. Sehingga apa yang kita dengar kita buang. Apa yang kita dengar yang kita tidak mengerti, kita tidak perhatikan. Yang kita rasa sudah mengerti, semakin tidak diperhatikan. Tapi mari kita belajar daripada Maria, menyimpan perkara di dalam hati. Ya, ada hal-hal yang kita tidak mengerti, wajar. Tapi simpan di dalam hati sampai pada waktunya Tuhan menyatakan kebenarannya atas setiap kita. Puji Tuhan. Mari kita boleh masuk di dalam doa. Saudara, bolehkah kita akan mengakhiri tahun ini ya? Bolehkah sebelum kita mengakhirinya kita boleh bertanya masing-masing sejauh mana? Ya pada tahun ini ketika saudara menjalani tahun ini, betulkah saudara sudah menjalaninya dengan sikap menyimpan di dalam hati? Ataukah tahun ini kita lebih impulsif atau kita sekedar mekanis? Betulkah kita sudah mempunyai sifat menyimpan di dalam hati? Bolehkah kita memintakannya kepada Tuhan supaya Tuhan sungguh-sungguh boleh memakai kita berbagian di dalam pekerjaannya? Mari setiap kita berdoa, saudara yang tahu, saudara termasuk yang impulsif atau yang mekanis, atau yang menyimpan di dalam hati. Saudara termasuk yang mana? Bolehkah jujur di hadapan Tuhan dan bolehkah meminta pertolongan Tuhan? Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi dan siang hari ini. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, kalau seringkali kami sudah boleh mendengar banyak cerita Natal, dan kami bahkan merasakan bukan cuma sudah tahu, tapi kami sudah hafal ya Tuhan.
Tapi ampunilah kami kalau kami tidak merenungkannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi dalam hidup kami. Ampunilah kami meskipun kami tahu Engkau adalah juru selamat, meskipun kami tahu Engkau adalah juru selamat bagi segala bangsa. Tapi ampunilah kami kalau kami tidak menyadari ya Tuhan, dan bahkan kami tidak bertanya-tanya ya Tuhan, dan bahkan kami tidak tergerak untuk kembali berbahagia bersama-sama. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kami seringkali cenderung untuk impulsif atau kami cenderung untuk mekanis. Kami mau ya Tuhan, bagaimana seperti Engkau boleh memakai Hana, Engkau boleh memakai Maria, pakailah kami juga baik pria maupun wanita ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama melayani Tuhan, dan berikan kepada kami hati yang mau belajar menyimpan di dalam hati. Berikan kepada kami kerendahan hati, berikan kepada kami kesanggupan untuk kami boleh merenungkannya, supaya sungguh-sungguh ketika kami berbagian dalam pekerjaan Tuhan, kami boleh memajukan, Tuhan boleh memakai kami untuk boleh memajukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan boleh percayakan. Terima kasih ya Tuhan, yang Tuhan boleh pimpin untuk tahun yang akan datang. Jadikan kami menjadi orang-orang percaya yang boleh lebih Tuhan berkenan, yang boleh memuliakan nama Tuhan di mana Engkau menempatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.